Ya, baik. Nah, ini kita masuk ke 6.5 yang B ya. Setelah yang A kita bicarakan hanya untuk yang monoatomik dengan ada 3 kategori, yaitu yang tergantung pada nilai L dan S-nya. Nah, ada LS0, L tidak L0 dan S-nya tidak 0, atau L dan S tidak 0. Kemudian kita sudah detailkan, meskipun tidak semuanya sangat detail, tetapi saya kira contohnya tentu saja kemudian Anda perlu turunkan lebih jauh ya, untuk bisa mendapatkan besaran-besaran persamaan ini ya, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita masih menggunakan C, fungsi partisi untuk gerak internalnya, dan monoatomik hanya punya 2 mode gerak ya, yaitu elektronik dan nuklir. Sementara kalau kita masuk ke yang berikutnya, poliatomik, yang kita bicarakan adalah diatomik, pertama yang atomnya 2, nanti akan muncul vibrasi dan rotasi. Nah, seperti yang dikatakan di pendahuluan ini 65 ini, nanti ada kelompok molekul yang ada interaksi nuklir rotasinya. Jadi yang ini dengan ini ada interaksinya, ya, ada couplingnya, sehingga nanti kita tinggal perlu mencari 3 buah fungsi partisinya, yaitu C elektronik, C vibrasi, dan C nuklir. Nah, nuklir rotasi ini. Nah, ini terjadi hanya kalau dia homonuklir. Kalau nuklirnya sama. HH, DD, OO misalnya gitu, maka nanti ada coupling. Kalau tidak, misalnya AB, kalau kita ambil misalnya deuterium hidrogen, DH, nah itu beda, maka kita tetap menentukannya dengan ini. Tidak ada coupling antara rotasi dan nuklir. Ya. Jadi kita nanti akan melihat detail sampai molekulnya itu sama atau tidak, lalu kita tentukan bagaimana kontribusinya, dan pada akhirnya pertanyaan adalah berapa kontribusi masing-masing gerak internalnya ini terhadap sifat termodinamika yang kita mau cari. Nah, karena kita menggunakan fungsi partisi, tentu yang paling dekat adalah energi bebas Helmholtz. Nyari A dulu, kemudian yang lainnya bisa dicari seperti persamaan 5, 6, 7, 8 ya. Baik, kita lihat ya, seperti di pengantarnya, makanya kita baca di sini. Now we consider a diatomic gas. Gas diatomik berarti kan dia terdiri atas 2 atom, tuh. Ya, ada 2. Ini. Lalu nanti ada jenis yang B atau ini AA gini. Nah, yang pertama diatomiknya ini harus tetap diatomik. Ya, jangan sampai kemudian nanti menjadi A, B sendiri ini, A sendiri, B sendiri, ini melayang sedikit ke sana, yang ini melayang ke sini. Ya. Ini sudah tidak diatomik gitu. Makanya kondisi ruangan yang dibicarakan itu adalah sedemikian rupa sehingga temperaturnya, energi termalnya itu kecil dibandingkan dengan energi disosiasinya. Disosiasi itu kan artinya ini kita punya gini, kemudian dia pecah gitu. Memisah. Associate, dissociate berarti terpisah ini. Energinya, energi termalnya kecil dibandingkan itu, ya, sehingga perlu dikatakan KT is small compare. Berarti selama bergerak
si molekul-molekul itu tetap dalam wujud diatomik. Ya. For different molecules, this amounts once again, ya seperti yang monoatomik ya, once again the amounts once again to the condition yang T-nya sangat kecil dibandingkan dengan energi disosiasi per K. Itu kira-kira ordernya sama 10⁴, 10⁵. Dengan yang kalau yang monoatomik itu kan energi eksitasinya, energi ionisasinya, terionisasinya. Kalau ini terpisahnya antara atom A dan B atau A dengan A. Sehingga kemudian pembahasannya yang mirip ya, at these temperatures, the number of dissociated molecules in the gas would be insignificant. Ya, dianggap kalau ada yang terdisosiasi itu tidak signifikan, tidak cukup besar. At the same time, in most cases there will be practically no molecules in the excited state. Ya, karena temperaturnya rendah, tidak ada disosiasi, maka kita bisa menganggap ini dalam keadaan ground state. Ya. Accordingly, in the evaluation of JT, we have to take into account only the lowest electronic state of the molecules. Ya, jadi kalau dilihat dari untuk yang energi elektroniknya ini ground state, dalam kondisi ground state. Baik. Seperti sebelumnya, ya, sekali lagi kan ada 4 ya, elektronik, nuklir, vibrasi, rotasi. Sekarang lengkap ada. Kalau mungkin ilustrasinya kalau kita bicara yang kalau rotasi itu kalau ada molekul diatomik seperti ini, maka kan kita bisa mengambil sumbu misalnya ini, dia berputar gini, ya berputar ke begini ya, atau dia juga bisa berputar begini. Kalau kita ambil sumbunya ini, ya dia muternya begini. Nah ini muter lateral, yang ini muternya vertikal gini. Nah ini rotasi. Kalau vibrasi kan ya berarti dia bisa begini, ya bisa menentang gini. Nah sekali lagi ini vibrasi ya. Yang vibrasi ini on top of translasi. Jadi translasi tetap ada ini. Lalu tambah rotasi, vibrasi, elektronik, nuklir. Jadi kalau digambarkan kira-kira si molekul-molekul itu dia terbang ke sana kemari sambil bervibrasi, sambil muter-muter gitu. Ya, itu kondisinya seperti itu. Nah, di samping itu kita memperhatikan elektronik sama nuklirnya. Gitu ya. Nah, sekarang in the lowest electronic state, in most cases the is not atau non-degenerate seperti sebelumnya. GE-nya 1. Non-degenerate berarti ini sama dengan kita punya singlet. Ya. Singlet. GE-nya 1. We then need not consider any further the question of the electronic state making a contribution toward the thermodynamic properties of the gas. Ya, karena ini sudah lowest electronic state ini dianggap sebagai ground state tadi, berarti E-nya 0, maka pada kebanyakan kasus elektronik electronic motion-nya ini atau electronic state-nya itu tidak memberikan kontribusi. We need not consider contribution pada thermodynamic properties. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8 ya, itu 0 semua. Elektroniknya 0 gitu ya. Kan kita bicarakannya satu persatu tuh. Ada elektronik, ini 0. Kemudian ada S elektronik,
gitu. Elektronik, Nah, itu sebagian besar adalah seperti itu. Nah, tetapi sekali lagi ini baru elektronik ya, baru elektronik yang pertama. Tetapi certain molecules, although not very many, ya, have in their lowest electronic state either. Nah, ini ada beberapa molekul itu yang memiliki kemungkinan itu ini. L-nya tidak sama dengan 0, S-nya tidak sama dengan 0, atau L dan S-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini L-nya, ini lambda ini, apa namanya, untuk menggantikan L, kan bahasa ini, lambangnya L adalah lambda gitu ya. Jadi ini adalah L-nya 0, L-nya tidak sama dengan 0, spin-nya tidak sama dengan 0, atau dua-duanya tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat detailnya, in case 1, I ini, ya berarti L-nya tidak sama dengan 0, the electronic state acquires a 2-fold degeneracy corresponding to the possible orientation of the orbital angular momentum terhadap ini. Jadi kalau kita lihat apa namanya, untuk yang L-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan memiliki orientasi momentum sudut yang orbital ya, itu ada 2. Ini ada penjelasan yang bersama, apa namanya, footnote nomor 7 ini. Karena ada 2-fold atau 2 possible orientation, maka G-nya bukan 1 tapi 2. Nah, yang beda hanya situ. Tapi energinya masih tetap sama dengan 0 karena dia lowest electronic state itu. Tidak boleh terdisosiasi, tidak boleh tereksitasi tadi itu. Sementara in case 2, the state acquires to S plus 1 corresponding to the space quantization of the spin. Ya, kalau S-nya tidak sama dengan 0 kan berarti dia 2S plus 1. Kalau S-nya 0, 2S-nya kan 0 ini, tinggal 1. Ya, sehingga kemudian kita punya 2S plus 1 untuk kalau yang kedua ini. Nah, lalu in both cases, pada kedua kasus itu, the chemical potential and entropy of the gas are modified by the multiplicity of the electronic state, while the energy and the specific heat remain unaffected. Ya, kalau kita lihat kan ada 5 persamaan. Ada A, mu, S, U, CV yang ditampilkan. Ya, yang ditampilkan lah itu. Maka yang dibahas ini dalam 2 kasus ini, yang terpengaruh kan hanya mu sama S-nya. Ya, sekali lagi ini sebenarnya sederhana, tapi maaf kalau saya sampaikan, biasanya kalau sudah audisi itu nggak mudah balik ke persamaan ini. Padahal sebenarnya nguplek-nguplek di situ saja. Ini kan persamaan intinya fungsi partisi itu dengan A. Lalu diturunkan besaran yang lain. Nah, semuanya dibentuk bukan terhadap A, tetapi dia terhadap J-nya langsung ini. Ya, sehingga NKT ln J, ini NKT ln J. Nah, ini kalau J-nya tadi itu adalah G, ya G elektronik ya, yang elektronik itu 1, ya ini 0. Kalau 2, ini ln 2. Gitu kan ya. Kalau berbeda lagi fungsi T, nanti ini yang memberikan. Tapi kalau tidak fungsi T, kayak 1, 2, ini kan nggak ada nilainya. Dot T ini sama dengan 0, yang ini tentu juga 0. Jadi remain unaffected tadi maksudnya adalah gitu. Sekali lagi saya maaf kalau isinya itu detail gitu karena satu bagian yang penting di dalam belajar apapun itu kalau menurut saya adalah ketika ada sebuah teks itu kita coba baca dengan lengkap dengan makna, dengan artinya gitu. Jadi tidak hanya membaca gini misalnya ya. Ini kita membaca
ini misalnya, in both these cases, the chemical potential entropy of the gas are modified by the multiplicity. Kalau kita baca ini apa sih ini? Ya kan kalau dibaca ya ngerti kan, diterjemahkan nih. Pada dua kasus ini, potensial kimia dan entropi gas dimodifikasi oleh perkalian pengali gitu ya, multiplicity pengali state elektroniknya. Sementara energi dan kapasitas spesifiknya tidak berubah, tidak terpengaruh. Ya kalau dibaca gitu aja kan ya oke, gitu. Tapi itu tadi ketika kita baca ini persamaan mana yang menjelaskan itu yang mana gitu. Ya maka kita kembali ke sana. Tidak ya sudah gitu ya. Oh ini kalimatnya gini ya sudah gitu. Nah, selalu kembali ke acuannya. Ya, ini contoh kasus kita melihat detail dari permasalahan yang kita bahas ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. In case 3, we encounter a fine structure. Nah, ini sekarang S sama lambdanya tidak 0. Itu sudah mirip dengan yang ini ya. Ini LS-nya kan tidak 0 sama dengan ini. LS tidak sama dengan 0. Nah, kejadiannya menular ke sini. Ya, pada gas diatomik. Gas diatomik fine structure that necessitates a rather detailed study because the involved of the structure are generally the same order of magnitude of SKT. Nah, ini sebenarnya seperti dikatakan di sini ya, kalau detailnya itu mestinya kita lihat kasus per kasus gitu. Tapi kemudian diberi contoh. In particular for a doublet fine structure, ya bentuknya adalah doublet, makanya ada G0 sama G1, doublet 2. Kalau yang tadi singlet G0 saja atau G1 nilainya 1 gitu. Ini doublet such as the one that arises in the molecules NO. Ini NO berarti kalau kita lihat dari N-nya ini A, ini B, A, B gitu. Nah, ini kan termasuk heteronuklear. Ya, NO heteronuklear. Nah, ini ada informasi eksperimennya. Doubletnya itu begini, P setengah sama P3/2. P ya, P setengah P3/2. Nah, kemudian energi doubletnya itu terpisahnya, ya kan, doublet itu seperti kemarin kita bahas itu ya. Ini ada seperti ini. Nah, ini energi doubletnya itu adalah delta. Nah, itu menghasilkan have the electronic potential function G0 plus G1 E pangkat min delta per KT. Jadi ini doublet yang bawah ini G0, energinya kalau ditulis ini energinya adalah 0. Ya kan harusnya dia E pangkat 0 gitu. Makanya ini mestinya ada E pangkat 0 gitu. Min 0 per KT. Nih, tinggal G0 saja. Nah, itu yang bawah. Yang ini yang E1. Nah, E1-nya itu adalah delta. Ini selisihnya adalah delta. Nah, ini kemudian fungsi partisinya kan itu istilah fungsi partisi adalah Zunstansum, ya, jumlahan tingkat-tingkat itu. Nah, ini tingkat-tingkatnya kita punya G0 dan G1 E pangkat min delta. Nah, kalau kita lihat ini sekarang berarti J elektroniknya adalah fungsi T. Nah, kalau fungsi T kita kembalikan ke persamaan tadi 48 itu ya, balik sini. Bagaimana kontribusinya? Ini adalah G0 plus G1 E pangkat delta min delta per KT. Ini juga gitu. Nah, yang menarik itu yang ini. Karena sekarang ada T-nya, J-nya itu ada T-nya. G0 plus G1E pangkat min delta KT. Ada T-nya. Nah, sehingga sekarang pada molekul diatomik yang L dan S-nya tidak 0, ya, kalau kita lihat ini, diatomik
dengan L tidak sama dengan 0, lambda ya kalau ini ya tadi, lambda bentuk kayak gini, tulisnya lambda tidak sama dengan 0, S tidak sama dengan 0, maka kita U internalnya elektronik ya, ini tidak sama dengan 0, ada gitu. CV-nya itu juga tidak 0, ada kontribusi. Jadi untuk gas diatomik yang LS-nya tidak 0, itu gerak elektroniknya memberikan kontribusi pada U dan CV gitu. Ya, interpretasinya adalah demikian. Ya, seperti yang dituliskan di bawahnya, saya kira tadi ada, kalau kita lihat kalimatnya, ini ya, delta is the separation energy, the contribution made by 11 to the toward the various thermodynamic properties can be calculated with the help of formula 4 through 8. Nah, lalu in particular, ini seperti biasa, seperti yang saya mengatakan sebelumnya, nanti kita tuh banyak membicarakan tentang CV gitu. Karena CV itu mudah dipahami, energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 derajat. Kan derajat itu kalau dalam selisih nggak ada bedanya, Kelvin apa Fahrenheit atau apa, Kelvin atau Celsius itu nggak ada bedanya, 1 derajat gitu. Nah, menaikkan 1 Kelvin atau 1 derajat itu membutuhkan energi yang ditunjukkan oleh CV. Nah, nilainya adalah sekian. Kok bisa? Ya, ini ya diturunkan menggunakan sama 8 itu. Dari sini ke sini menggunakan 8. Ya, sama 8. CV-nya adalah sekian. Nah, ini kemudian coba kita lihat di bawahnya apakah dianalisis lanjut gitu. Ya, ini. We know that this contribution vanishes both for T very much less than delta per K atau T sangat besar dari delta per K. Ini kata-kata ini kan we note ini kan tidak ada apa namanya buktinya. Ini kalau kita mau ini ya menentukan pada CT mendekati 0 gini, mestinya kan kita mengambil limit T mendekati 0 dari CV elektronik itu. Ya, ini dimasukkan. Ini T-nya diambil mendekati 0, nanti ketemu berapa gitu. Ya, kalau di sini katakan finisis. Nanti kalau dihitung, silakan dibuktikan yang bagian itu ya, nanti 0 gitu. Lalu yang kedua juga gini, TVT mendekati tak berhingga. Nah, ini kan limit T-nya mendekati tak berhingga. CV elektronik itu, hitung lagi ini tak berhingga, ya tak berhingga, ada tak berhingga, bentuknya per pakai apa? Pakai menghitungnya ini. Kalau tak berhingga mungkin gampang ini ya. Tak berhingga sudah langsung ketemu. Kalau 0 kan sekian per 0. Apa kira-kira yang harus dilakukan? Masih ingat, teman-teman? Kalau yang ini gampang. Nanti ini per tak berhingga, udah 0 langsung ya. Ini sama dengan 0. Apa namanya? Aturan. Halo? Kayaknya perlu ujian komprehensif ini. Ya, aturan ini di limit itu ya, aturan L'Hopital. Kalau bentuknya tak berhingga atau 0 per 0 atau 0 kali tak berhingga dan seterusnya itu ya. Nanti kan harus pakai aturan L'Hopital ini. Ya, anyway, nilainya 0. Vanishes both
T kecil sekali berarti mendekati 0, T sangat besar. Berarti dia kalau digambarkan itu CV, ini T, bentuknya kan ini 0 di titik 0. Kemudian dia 0 gitu. Nah, ini kayak kemarin tuh ya. Dia nilainya berhingga di antara 0 sampai berhingga itu tak berhingga. Berarti pasti ada maksimumnya itu. Nah, yang dikatakan is maximum for a certain temperature, yaitu nilainya pada sekitar ini. Loh, kok tahu? Gimana kira-kira? Kok tahu kira-kira nilai delta per K gimana? Ada yang tahu? Ini maksimum ini. Halo? Cari turunan kan itu gradiennya sama dengan 0. Betul. Oke ya. Jadi kan DCV terhadap T ini sama dengan 0 ya. Ini turunkan terhadap T sama dengan K0. Nanti kita akan dapatkan nilainya kira-kira nilainya kira-kira sama dengan delta per K. Tentu ada limitnya nanti ya. Dengan limit. Oke. Nah, mirip dengan bukan mirip. Coba bandingkan dengan untuk yang anatomik. Nah, ini cuma diperintah aja sama Pak Patria nih. Compare to the corresponding situation in the case of monatomic molkus. Nanti silakan dilihat di atas ya. Baik, ini yang elektronik. Ya, elektronik. Kemudian yang kedua sekarang, ya, kalau saya kembali ke sini, kalau saya kembali ke atas ini, ya, kan ada ada apa namanya consideration untuk homonuklir, yaitu nuklir rotasinya. Ini kalau gitu, ini kan sudah dihitung tadi elektroniknya. Ya, kalau gitu yang vibrasi duluan aja, letakkan duluan. Nanti kemudian apakah dia ada kopling apa tidak. Kalau ada kopling itu berarti homonuklir. Kalau tidak ada kopling nanti balik ke sini. Ya, jadi makanya ya sekedar melihat urutannya, kenapa kok urutannya kok vibrasi kok bukan nuklir duluan gitu. Karena nanti nuklirnya ada kemungkinan ada ini ya, ada apa interaksi dengan rotasi. Yang menarik adalah gini, elektronik nuklir kita sudah lihat ini ya penurunannya di monatomik sama diatomik itu. Yang nuklir itu ya selalu 2 SN+1 gitu. Ya, kalau dia apa namanya 2 ya 2 atom 2 SN+1 kali 2 SN+1 yang nuklir gitu. Karena kan tergantung spin nuklirnya. Semuanya kondisinya adalah ground state. Nah, yang vibrasi itu bagian yang ini sebenarnya adalah osilator harmonik. Ya, osilator harmonik. Jadi ini kita tahu dari pembahasan 2 kali kita kuliah ini, yang nuklir itu selalu spinnya adalah Sn, sehingga kalau monoatomik ya 2 Sn+1. Ya. Kalau diatomik ya 2 Sn+1 kali 2 Sn+1 gitu. Nah, ini yang nuklir. Nah, yang belum ada itu yang ini, yang rotasi ini. Yang rotasi ini makanya kalau Anda lihat di teks-teks itu biasanya yang rotasi dijadikan tugas gitu. Nanti kita lihat, tapi kita lihat di sini. Dijadikan apa? Problems. Ya. Dijadikan problem. Bagaimana menentukan J rotasi yang bagian belakang. Nanti kita lihat ya. Nah, sekarang kita melihat yang vibrasi dulu. Yang vibrasi adalah osilator harmonik. Nah, kalau osilator harmonik kita tinggal melihat di bab 3. Gitu. Kita lihat ini bawahnya. Ini, we now consider
the effect of the vibrant states, ya VIP, yang getaran of the molecules on the dynamic properties of the gas. Jadi terbayang ya mestinya ini ada ada atom-atom. Kita bicarakan atom-atom. Di atom itu kalau dia diatomik itu atomnya akan bergetar, kemudian dia bergerak itu sebenarnya punya pengaruh apa terhadap sifat termodinamiknya. Saya kira mudah ya membayangkan gitu bahwa kalau internal dari sesuatu itu kita telusuri detail gitu, maka sifat umumnya bisa jadi akan dipengaruhi. Mungkin bisa dibawa ke alam kehidupan kita juga ya. Kalau kita mengambil mode-mode energi kita yang kecil-kecil gitu, maka akan kelihatan pada penampakan kita itu orangnya kayak apa gitu. Ya, itu thermodynamics-nya gitu. Nah, ini yang dilihat adalah vibrasi. Ini ada gerakan atom-atom itu dia berpengaruh pada sifat termodinamiknya seperti apa. Oke. Ini kita coba detailkan. To have an idea of the temperature range over which this effect would be significant. Ya, kalau kita punya molekul diatomik pada temperatur rendah, ya, dia mungkin semuanya itu begini gitu. Apa? Bahasa Jawanya itu ngejejek gitu. Ya, ngejejek, diem semua gitu. Ya karena nggak bisa bergetar gitu. Ya kalau temperaturnya tertentu, mungkin dia mulai akan rapat, nanti bisa merapat. Kalau sudah merapat bisa merenggang gitu ya. Nah, itu tergantung temperaturnya. Nah, seperti yang kita lihat nanti ya. Itu temperatur yang signifikan itu, yang menyebabkan ada itu ya. Kalau ini tadi yang kim saja gitu, dia terbang itu atau si partikel itu bergerak kemana-mana itu tidak pakai getaran ya. Ya, kalau kita bayangkan misalnya ada orang jalan gitu ya, anak-anak gitu ya, jalan bergandengan, gandengannya itu begitu terus gitu, jalan lagi gandengannya terus gitu. Nah, satu saat itu main renggang, mendekat, tergantung kondisi tertentu. Nah, ini dia bergerak gitu. Itu masih yang mempengaruhi adalah temperatur. Nah, nilainya itu ordernya adalah 1000 Kelvin. Jadi kalau temperaturnya itu 1000 Kelvin, maka efek getarannya itu kelihatan. Ya, kalau belum, ya nggak kelihatan, dia seperti diam. Gitu. Nah ini nanti kita lihat ini ya totalnya ya. Sebenarnya gerak vibrasi nanti kan ada vibrasi, ada rotasi. Rotasi itu kapan ada? Kalau translasi begitu temperatur dipasang itu dia ada. Ya, secara klasik maupun kuantum itu kan kalau temperatur dipasang itu energi U dalam itu adalah NKT gini. Begitu dipasang U-nya ada. Nah, U ini akan jadi energi kinetik. Jadi energi kinetik itu temperatur sekecil apa itu sudah ada. Nanti kalau temperaturnya dinaikkan dia mengikuti gitu. Nah, lalu kalau temperaturnya semakin dinaikkan, itu mode-mode yang lain itu mulai ada. Ya, tidak selalu ada, tapi ada pada temperatur tertentu. Ini nanti kita lihatnya. Baik. Nah, sekarang let us assume that the temperature is not high enough to excite vibrational states of large energy. Ya, kita asumsikan temperaturnya itu ada,
tetapi tidak menyebabkan sitasinya itu kemudian vibrasinya itu tidak menyebabkan ada eksitasi. Ya, dia cuma bergetar biasa, gitu ya. Nah, tidak menyebabkan kemudian nanti putus, lepas dan lain-lain. The oscillation of the nuclei then remains small. Jadi tetap saja kita menganggap energinya itu cukup tapi tidak berlebihan, nah kira-kira gitu ya. Sehingga kemudian the energy levels of a mode of frequency, karena dia bergetar, ada frekuensi getarnya, itu omega, nilainya adalah n² bar omega. Ini cerita untuk membuat asumsi sebenarnya bahwa kalau kita berada pada kondisi yang seperti ini temperaturnya, maka energi level untuk frekuensi omega itu adalah n+² bar omega. Nah, ini karena dia dituliskan gini, ini berarti kan pendekatannya kuantum ini. Ya, kenapa kita bicarakannya yang kuantum? Ini barang renik ini, barang kecil gitu ya. Barang yang kecil. Nah, ini kemudian kita hitung dengan n+² bar omega. Ini adalah energinya yang kalau di dalam mekanika statistik kita sebut dengan Hamiltonian kan? Hamiltonian. Nah, dia Hamiltonian adalah n+² bar omega. Ini tentu kalau kemudian berkaitan dengan Hamiltonian, maka dia menyebabkan fungsi partisi atau berkaitan dengan fungsi partisi tertentu. Dan kita sudah bahas di bab 3. Maka tidak perlu kita turunkan lagi ya dengan yang n+² bar omega ini. Saya pindah ke halaman sebelah ya, di bab 3. Ini di halaman berapa nih? 67. Ini di subbab mengenai osilator harmonik. Nah, pada waktu itu, moga-moga saya nggak kelupaan, dan kalau saya tidak kelupaan, Anda juga masih ingat, kita membahas osilator harmonik itu 2. Ya, osilator harmonik, satunya yang klasik. Kalau yang klasik, Hamiltoniannya adalah energi kinetik ditambah energi potensial P² per 2M. Kinetik P² per 2M ditambah setengah kx² itu. Ya, setengah kx². Dihitung Hamiltonian ini, maka fungsi partisinya ini. Lalu hitung A-nya. A-nya adalah sekian. mu-nya sekian, P-nya sekian, S-nya sekian. Gitu ya, kita dapat ini. Nah, ketika ditinjau secara kuantum, energinya kan ini. Seperti yang baru saja kita bicarakan untuk bab 6 ini. Hamiltoniannya adalah n+² bar omega. Dihitung juga di buku Patria ini. Sampai habis, N-nya adalah sekian. Ya, bersama 15 ya. Lalu A-nya juga dihitung. A-nya, mu-nya, P-nya, S-nya, U-nya, CV-nya juga dihitung. Nah, jadi berarti ini adalah besaran-besaran termodinamika untuk gas diatomik yang diasumsikan seperti osilator harmonik dengan energi eigenstate-nya adalah n+² bar omega. Ya, jadi nggak perlu ngitung kita yang ini. Ini. Yang di halaman 160, udah. Nah, tapi kemudian ya kita detailkan khusus ya. Tadi kan di bab 6 ini ada 5 persamaan A, mu, S, U sama CV. CV-nya gimana sih di ini di rentang-rentang temperaturnya tadi? Ya, saya coba ingin kembalikan sedikit ini. Di awal kuliah
saya sampaikan, salah satu yang kita pelajari di mekanika statistik itu adalah bahwa kita tidak hanya membicarakan daerah temperatur ekstrimnya, ya, temperatur 0 atau temperatur tak peringga, tetapi juga ada di tengah-tengahnya ini. Di tengah-tengahnya itu bagaimana? Nah, ini tentu kalau mau digambarkan, Anda bisa masukkan angka-angka tertentu ya, NK berapa, delta berapa, K berapa, G0, G1 berapa dimasukkan, lalu diplot. Kayak apa sih bentuknya gitu. Ini plot ini kayak apa. Nah, nanti kan ada puncaknya di sekitar ini delta per K. Tapi gambarnya kayak apa sih? Nah, sehingga kemudian kita bisa mengatakan kalau T-nya katakanlah misalnya, ini ada delta per K. Kalau T-nya adalah setengah delta per K, CV-nya berapa? Ya, saya gambarkan sembarang gini. Misalnya, kan di sini 0, di sini 0. Kemudian maksimnya di sini, nilainya adalah delta T-nya. Ini pada D. Saya sama dengan. Ya. Nih, nah kalau setengahnya ini gimana? Nilainya berapa? Maksimumnya ini berapa? Kan belum, ini ya, belum ada. Nah, ini detail-detail yang seperti ini kita jadikan patokan untuk ya mengkritisi setiap hal yang kita bicarakan. Jadi tidak dibiarkan, oh ya sudah, ini kan ada analisnya begini, ini maksudnya adalah T0, ini T enggak, lalu ada maksimal di sini. Nah, mari kita coba lebih mengkritisi ini kalau didetailkan bagaimana. Ya. Ini yang menarik justru kalau kita membahas problems. Biasanya problems itu kemudian bicarakan detail-detail yang seperti ini. Baik, kita kembali ke sini. Oke, CV-nya dihitung seperti di bab 3 tadi ya. Nah, lalu dibahas ini. We know that for T very large, the vibrational, ini ada theta V, ini theta V adalah bar omega per K. The vibrational specific is very nearly equal to the equipartition NK. Kalau T yang besar, nilai CV-nya adalah NK. Betulkah? Gitu. Ya dibuktikan gitu ya, diturunkan. Diambil limitnya. Bagaimana kemudian mendapatkan NK. Tinggal depannya ini kan ya. Otherwise, it is always less than NK. Nah, saya perhatikan ini analisis yang dilakukan Pak Patria secara umum itu menarik ini. Pada T mendekati tak peringga, CV-nya adalah NK. Kita gambarkan ya. Ini T tak peringga di sini, ini nilainya NK. Di sini NK, karena ini tak peringganya di sini ya, di kanan. Nah, kemudian otherwise it is always less than NK. Ya. Di selain itu nilainya kurang dari NK. Berarti kan di bawah sini ya. Nilainya itu otherwise itu kalau ini tak peringga berarti otherwise-nya kan pasti di sebelah kiri, nggak ada sebelah kanannya kalau sudah tak peringga. Ini ada di bawah ini, selalu di bawah ini. In particular, for T very less than theta V, the specific tends to 0. Nah, tapi di sini ini 0 nilainya. CV-nya itu 0 di sebelah, di titik T sama dengan 0. Berarti kan nilainya rentangnya antara di sini sampai di sini. Nah, yang ini kita dapati bahwa dia itu plotnya kira-kira begini. Nah, always less than gitu. Kalau kita lihat di gambarnya, nah ini ya pada T tinggi itu nilainya NK, ini bukan satu nilainya karena ini CV per NK ya. CV per NK berarti ini adalah NK, nah dia selalu di bawahnya. Itu dengan menganalisis kalimat yang ini.
persamaan ini. Oke, gambarnya sudah didapatkan. Gambarnya adalah gambar 64 ini yang tadi saya tunjukkan. Nah, pada kondisi ini, the fibrillar, maksudnya T sangat kecil dari theta V ini, the fibrillar degrees of freedom are then said to be frozen. Ya, ini kalau berada di sini CV-nya sama dengan 0, itu disebut frozen. Ya. Apa namanya? Beku ya, beku. Kemudian at sufficiently high temperature, when vibration with large n are also excited, the effects of harmonicity and interaction between vibrations and rotational modes of molecules can become important. Nah, kalau temperaturenya tinggi, lihat ini, kan di awal minggu pertemuan sebelumnya kita bahas, sebenarnya kopling itu bukan hanya nuklir sama rotasi, tapi semua itu punya. Ini ada koplingnya ini, vibrasi dan rotasi, tapi tidak dibahas itu. Ya, dibahas ini hanya diberikan ini loh, ada paragraf yang berkaitan sedikit tentang kopling, vibrasi dan rotasi. Nah, jadi mestinya kan kalau kita hitung ini ada J vib rot gini mestinya. Nah, nanti ini ada menghasilkan ada unharmonicity. Jadi vibrasinya sudah nggak teratur. Nah, itu gara-gara ada gangguan dari rotasinya. Nah, ini tapi di luar ini ya topik di bab 6 ini. Sudah tidak sederhana, gasnya sudah gas bukan sederhana. Oke, nanti kalau dilihat di bawahnya mestinya ada koreksi-koreksi yang berkaitan dengan CV-nya. Kalau sudah temperaturnya tinggi, maka CV itu akan terkoreksi. Jadi mestinya gambarnya itu tidak sesederhana ini gitu loh. Ini kan asumsinya tidak ada interaksi ya. Jadi dia tidak sesederhana ini karena ini hanya mengikuti persamaan 13. Baik. Nah, sekarang ini yang vibrasi sudah ya. Yang vibrasi sudah. Sekarang kita lihat yang terakhir. Efek nuklir rotasi. Nuklir dan rotasi. Nah, ini dikelompokkan jadi satu karena nanti yang satunya tidak kopling, satunya kopling. Kalau tidak kopling itu yang heteronuklir, yang AB tidak ada kopling sendiri-sendiri, independen. Kalau yang AA itu ada kopling, ada J nuklir sama rotasi. Nah, sekarang kita lihat agak detailnya. We consider the effect of nuclear and rotational state. Kemudian wherever necessary, we shall take into account the mutual interaction of these modes dua ini, nuklir sama rotasi ini. Tetapi this interaction is of no relevance in the case of heteronuclear. Jadi yang mutual interaction ini itu tidak ada kalau dia heteronuklir, yaitu kalau dia AB. Tetapi it is, however, important in the case of homonuclear such as AA. Ya, apa OO, NN gitu ya. Deuterium gitu. Itu yang homonuklear harus kita pakai. Pendekatannya beda antara heteronuklear dengan homonuklear. We may therefore consider the two cases separately. Jadi kita bahas beda yang satu heteronuklear, yang satu homonuklear. Supaya lebih mudah yang dibahas yang heteronuklear dulu karena membicarakan ini kan sendiri-sendiri. Nanti jadinya persamaan J yang 4 itu. J elektronik, nuklir, vibrasi, rotasi sendiri-sendiri gitu. Nah, kita bicara yang heteronuklear dulu. The states of nuclei in the heteronuclear case may be treated separately from rotational state of the nuclear. Jadi nuklir dipisahkan dari rotasi. Nah,
Kalau yang nuklir dipisahkan dari rotasi, maka kan berarti yang heteronuklir itu atomnya A dan B. Maka yang kita punya spinnya adalah SA sama SB. Kalau gitu GN-nya adalah perkalian 2SA plus 1 sama 2SB plus 1. Karena ini nuklirnya AP. Nah, kemudian ya, as before we obtain a finite contribution to the chemical potential mu ya, and the entropy S, but none toward internal energy U dan spesifik. Ya kan nggak ada T-nya. Berarti kan tidak ada kontribusi pada U dan CV. Jadi yang diatomik kalau dia ini heteronuklir itu nggak ada kontribusinya ke energi dalam soal specific heat. Nah sekarang ini yang nuklir sudah kan tadi katakan dipisah nih, yang nuklir dipisah dari yang rotasi. Nah ini yang saya sampaikan, yang rotasi itu belum pernah sampai sekarang itu kita bahas. Yang rotasi itu biasanya jadi soal, jadi apa namanya, contoh soal atau ini ya, problems maksud saya, problems. Anda bisa lihat di buku-buku, biasanya dia menjadi problems. Nah ini Pak Patria menguraikan dengan cukup detail di teksnya. Now the rotational level, the rotational, berarti kita sudah bicarakan yang rotasi ini. Ini nanti diturunkan, nanti akan kepakai di yang kemungkinan akan dipakai lagi ke yang homonuklir. Nah, sekarang kita lihat dulu yang heteronuklir ini, seolah-olah gerak rotasinya itu independen dari nuklirnya, dia sendiri. Nah, dianggap seperti linear rigid rotator. Linear rigid rotator. Jadi kalau kita apa namanya, punya molekul AB ya, misalnya ini AB, karena ini kan heteronuklir, yang heteronuklir AB, maka kemudian dia seperti rotator ya, kayak istilahnya kan ada osilator ya, nama-namanya itu kan bisa dikaitkan dengan istilah itu, osilator itu bentuknya berarti seolah-olah ada pegasnya, osilator. Bukan pegasnya jadi osilator, bukan. Tapi dia itu sebenarnya kan besaran kuantum ya, osilator itu. Sesuatu yang energinya itu adalah itu. Apa itu? Ya ini namanya osilator gini. Dia bergetar ya. Nah, kalau tidak ada masanya begini, kan kita tidak bisa mengatakan dia apa namanya, osilator. Dalam sistem sederhana gini, ini harus ada masanya. Ada masanya, lalu dia bergetar. Nah, energinya adalah nol. Jadi yang dinamakan osilator adalah itu. Kalau ada sebuah sistem yang menghasilkan getaran dengan frekuensi, dan kemudian kita tahu di kuantum dia terkuantisasi. Nah, rotator juga begitu. Kalau osilator bergetar, rotator berputar gitu. Ya, rigid rotator. Dengan 2 degrees of freedom. Ya. 2 derajat kebebasannya ya, dia dianggap tidak berputar terhadap sumbu ini. Yang sumbu maaf. Nah, kalau ini ada sumbunya, dia tidak berputar ke sini, tapi dia berputar tegak lurus gini ya, terhadap sumbu yang ini dan sumbu yang itu. Ya, maka karena dia adalah 3 ini adalah sumbu-sumbu yang ortogonal ya, ortogonal sumbu ortogonal, maka kita bisa menentukan prinsipal moments of inertia-nya. Ini momen inersia utamanya. Ya, kalau dituliskan momen inersia itu kan dia tensor ya. Ini ada I,
0, 0I 0, kemudian 0, misalnya kalau kita lihat, nah gitu. Ini namanya kan momen inersia utamanya gini. Ini seringkali disebut dengan IXX, IYY, IZZ gitu. Nah, sekarang memutarnya adalah pada sumbu, ya dengan asumsi ini, terhadap sumbu Z. Berarti kalau diputar terhadap sumbu Z, ini Z-nya yang sana ini. Ini Z-nya, berarti IZZ-nya sama dengan 0. Jadilah dia gini, I 0. Nanti akan ini I 0. Nah, kalau di mekanika klasik kan ada metodenya, bagaimana caranya kalau ada sebuah objek diputar terhadap sumbu sembarang, dia dikonversi, ditransformasi ke sumbu utamanya, sumbu utama yang transformasi. Ya. Nah, tapi kita bicarakannya sederhana, cuma gas diatomik. Maka dia momen inersianya adalah II0. Dianggap apa namanya? Bukan dianggap, ya memang sama ya. Ini kan A, B. Kalau dihitung, diputar terhadap ini namanya adalah misalnya IX, IXX gitu, yang sana IYY gitu. Sama nilainya karena atomnya ya dua itu. Seperti kita tahu dia adalah MR kuadrat, sigma MR kuadrat ya. Sigma MR kuadrat itu kalau kita hitung secara klasik. Gitu. Kalau secara kuantum nilainya kan ini. Tuh. Seperti tadi, kalau yang klasik di osilator itu P kuadrat per 2M plus setengah KX kuadrat, kalau sederhana gitu ya. Tapi kalau kuantum energinya adalah eigenvalue N plus setengah H bar omega. Gitu. Nah, kalau momen inersia itu mestinya kan sigma MR kuadrat. MR kuadrat. Nah, semua MR kuadratnya itu apa namanya memasukkannya atau dimasukkannya itu bukan setengah MR kuadrat itu energinya, tetapi itu adalah eigenvalue. Nah, rotasinya adalah L dikali L plus 1 H bar omega plus 2 per 2I, dengan I-nya adalah yang ini yang baru apa namanya momen inersianya. I-nya adalah mu adalah masa tereduksinya ini M1 plus M2 dibagi M1 plus M2 dismash, dengan lalu R0-nya adalah the equilibrium distance between the two. Oke, kalau di ini adalah Hamiltoniannya, berarti ya seperti hanya tadi osilator N plus setengah bar omega dimasukkan dengan ini ya adalah G-nya. Ini G-nya. Apa namanya itu? Degenerasinya ya. Degenerasinya ini. Kemudian ini adalah Hamiltonian per KT-nya. Ini adalah Hamiltoniannya. Nah, ini kan per KT. Hamiltonnya adalah ini rotasi. Kalau didefinisikan theta R, ini maksudnya temperatur R ya. Kalau theta V itu temperatur V, vibrasi maksudnya. Temperatur rotasi itu H bar kuadrat per 2IK, maka bentuk samanya bisa dibuat begini. Oke. Nah, kalau dilihat nilai ini ya, nilai theta R-nya nih, temperatur. Ini theta R ini berapa gitu. The values of theta R for all gases except the ones involving isotopes H and D are much smaller than room temperature. Nilai theta R itu kecil banget. Kecil sekali theta R itu. Dibanding temperatur kamar. Ya, sementara yang tadi yang TAV itu kan 1000-an, ya 1000-an Kelvin. Ini kecil. Ini misalnya HCl. HCl ini heteronuklir apa homonuklir? A, B kan ya, heteronuklir gitu. Itu kira-kira 15 Kelvin. N2, NN. Nah, ini berarti
AA, homonuklir. Ini homonuklir, ini heteronuklir. Nilainya itu cuma antara 2 sampai 3 Kelvin. Cl2 itu kira-kira hanya sepertiga Kelvin. Tapi ada yang agak tinggi, H2, D2, HD, hidrogen deuterium. Itu kira-kira nilainya 85-43. Tapi masih kecil. Apa artinya? Artinya kalau tadi saya cerita sedikit mengenai gerak translasi, itu begitu temperatur itu tidak nol, ya begitu temperatur tidak nol, maka partikel itu mulai bergerak. Jadi kalau kita punya kondisi ya temperaturnya nol, kita punya gas di satu volume gitu, kita pegang ya, kita simpan, kemudian temperaturnya kita naikkan 1 Kelvin. Nah, itu partikel mulai bergerak ya, pelan-pelan gitu kan. Temperaturnya akan berpengaruh pada kecepatan kinetika gas itu. Temperaturnya tinggi makin cepat gitu. Nah, kalau gas-gasnya itu diatomik ya, temperatur rendah itu tidak menyebabkan mereka berotasi, kan ini rotatif. Jadi dia bergeraknya translasi aja, terus lurus saja. Katakanlah kita bicara yang ini nih, HCl ya, 15 Kelvin. Ketika temperaturnya masih 10 Kelvin, maka HCl ini cuma berterbangan secara translasi saja. Tapi begitu temperaturnya 15 Kelvin, mulai dia muter-muter, terbang ke sana kemari sambil muter-muter. Tapi vibrasinya belum. Gitu. Ya. Sudah bergerak translasi, sudah mulai muter-muter, tetapi belum bervibrasi. Enggak mendul-mendul gitu ya. Kalau vibrasi kan mendul-mendul ya. Mendekat tuk. Nah, ini belum. Nanti kalau temperatur tinggi baru. Nah, ini gambaran temperatur untuk memperlihatkan bahwa yang ada itu urutannya adalah translasi, ya, rotasi, kemudian baru vibrasi. Ya, kalau elektronik sama nuklirnya gimana? Ya tadi sudah kita bahas. Kalau nuklir itu asalkan temperaturnya tidak tinggi sekali ya, itu kondisinya selalu ground state. Lalu tinggal L dan S-nya bagaimana untuk elektronik. Kalau yang nuklir tinggal 2S plus 1, 2SN plus 1. Baik, nah ini J-rod-nya ketemu, kemudian kita mau cari ini dari sini, dari J-rod ini, kita akan mau mencari kontribusinya J rotasi ini pada thermodynamic properties itu gimana. Ini J-rod-nya kayak gini. Kita hitung A-nya, kita hitung mu-nya, S-nya, CV-nya, itu dari sini kan. Kalau dia independen, ya tidak ada coupling ini dengan nuklirnya. Nah, ini yang independen. Jadi kita lihat penurunannya, inilah untuk yang independen. Kalau T-nya besar, maka kemudian kita bisa menganggap sigmanya menjadi integral. Ya, kalau dihitung integralnya, nanti ketemu integralnya J-rod itu kira-kira T per theta R. Fungsi T. Nah, kalau J rotasi fungsi T, kembali ke sini. Temperatur tinggi tadi ya. Kita lihat persamaan ini. Balik lagi ke sini. Kalau fungsi T, ya ini min NKT ln sekian T. Kan T per theta R. Yang mu-nya adalah min KT ln T per theta R. Terus gitu. Yang ini tidak nol. Ini tidak nol. Jadi kalau temperaturnya tinggi, semua ada nilainya. Semua terkontribusi oleh gerak rotasi. Kalau temperaturnya tinggi. Beda dengan yang vibrasi tadi. Kalau temperatur tinggi, vibrasi itu tidak memberikan kontribusi kan? Ya, yang ujungnya 00 itu. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat lebih detail di sini, ya, maka rotational specific heat is given by CV sama dengan NK. Ya, bisa diturunkan, dimasukkan ke persamaan 8 ya.
Soal 8 ketemu ini. Consistent with equipartition theorem. Nah, ini kita nggak bahas, tapi secara singkat saja, Anda mungkin masih ingat ada teorema equipartisi, yaitu setiap sederhana ya, setiap satu derajat kebebasan, degree of freedom ya maksudnya, itu memberikan kontribusi energi setengah kT ya, atau kalau 3 dimensi berarti apa namanya? Kalau CV itu berarti setengah K. Nah, yang kita punya tadi kan ada 2 derajat kebebasan rotasi itu. Yang satu kan gini ya, atomnya gini. Ada satu derajat kebebasan diputar ke sini, satunya diputar ke vertikal. Satunya lateral, ya, satunya vertikal. Nah, ini berarti 2 derajat kebebasan. Ini setengah K kali 2. Kali 2 ya, jadi K. Kalau partikelnya N, maka jadi 2NK. Itu equipartisi. Tetapi itu adalah sebenarnya berlaku untuk yang klasik gitu. Equipartisi itu berlaku untuk yang klasik. Nah, karena kita bicara temperatur tinggi, berarti kan klasik ya. Cocok gitu. Ya, cocok dia. Di bab berapa ya yang bicara tentang equipartisi teorem itu, Anda bisa lihat pembuktiannya di sana bahwa teorema equipartisi itu berlaku untuk yang klasik, dan kita sedang membicarakan ini T-nya besar ini klasik ya. Baik, nah kemudian kita tentu tidak bicarakan yang hanya T tinggi saja. Coba sekarang kalau di apa namanya, formulasinya diubah untuk bisa mencakup temperatur yang lain. Nah, ini caranya gini ya, dideretkan, diekspansi, dapatkan sirotnya seperti ini. Yang merupakan rumusan Mulholland. Mulholland menurunkan rotasi itu untuk sembarang T, ya, itu adalah seperti ini. Yang perlu kita lihat adalah ini ada bagian yang di apa namanya paling depan ini T per theta R, itulah ini kalau temperaturnya tinggi. Ya, ini kan untuk T besar, C-rotnya adalah ini. Nah sekarang yang maksimum ini tambahan nilai. Nah yang menarik di sini adalah faktor tambahan ini, ya ini ada sepertiga, lalu ada yang faktor temperatur, tapi temperaturnya itu ini seper gitu. Yang ini T per, yang ini seperti gitu. Ini seperti. Nah ini yang menarik, CV-nya rotasi itu apa uniknya di sini nih. Jadi pada T tinggi itu ada di sini, ya. Kalau T-nya rendah itu ternyata berbanding terbalik dengan T. Nah sekarang bagaimana? Kalau berbanding terbalik kan mestinya dia naik ya. Kalau T-nya turun, ini maksimum ini T max, T tak berhingga gitu. Kalau T-nya diturunkan, ya T-nya kan mengecil. Kalau dia mengecil, maka angka ini kan membesar. Loh, kalau begitu, ini adalah nilai kayak nilai minimum gitu. Nah, tetapi kita perlu melihat nanti apa ya itu terus kalau T-nya sama dengan 0, dia itu nilainya tak berhingga. Nah, ini yang tidak begitu. Ya, kita lihat detailnya, uniknya persamaan atau besaran CV untuk yang rotasi. Kalau dihitung menggunakan persamaan 8, spesifik heatnya adalah ini, masing-masing suku kan diturunkan terhadap T ya. Ini hilang berarti. Yang sepertiga ini hilang, tidak tergantung T. Maka
kita dapatkan sama 21 kalau diambil 3 suku pertama. NK, kemudian 1 ditambah ini. Nah, lihat pembahasannya ini. Which shows that at high temperatures, kalau T-nya tinggi, the heat decreases with temperature and ultimately tends to classical value NK. Ya kan, kalau T-nya tinggi, ini tinggi, maka faktor ini kan jadi 0 ini. Ya, nanti kembali ke NK seperti ini. Nih. Oke. Itu oke-oke saja. Oke, ya memang gitu. Ya. Thus, at high but finite temperature, karena ini ada kata-kata decrease ini ya. The specific decreases with temperature and ultimately tends to classical value. Ya. Jadi ini ada apa namanya penurunan terhadap temperatur. Ini kalau apa namanya dilihat persamaannya itu, kalau saya cenderung membicarakannya gini. Kita gambar, gitu ya, CV itu, CV ini T, nilainya kan NK ini NK. Pada temperatur tinggi itu nilainya NK di ujung sini. Kalau temperaturnya diturunkan, ya, ini berarti kan positif ini, positif. Makin kecil makin positif, berarti kan dia, kalau saya pakai, ya, dia itu kan naik gini, ya, semakin kecil dia semakin naik CV-nya. Nah, tetapi ini, ya, tetapi kalau kita lihat dari sisi baliknya gini, on the other hand, it must go to zero for T approaching zero. Ya kan tadi nilai theta R-nya itu kan paling tinggi, paling rendah itu sepertiga derajat gitu. Kalau T yang mendekati 0, dia nggak punya gitu, nggak bergerak. Berarti CV-nya itu 0. CV-nya itu harusnya 0. It must go to zero as T approaching zero. Jadi di sini. Ini. Jadi sini. Loh, ini yang di sini naik itu, ya, yang dari kiri, dari kanan ini ke kiri naik ini. Yang di sini terus gimana dong gitu? Gimana dong? Maka ini kan harus ketemu ini karena dia fungsinya continue, ya. Nah, ini makanya dikatakan we therefore conclude that it passes through at least one maximum. Jadi 0 di sini, lalu di sini naik, pastilah dia ketemu minimal satu maksimum. Nah, numerical study shows that there is only one maximum that appears at temperature around 0.8 theta R. Dengan nilainya adalah 1,1 NK. Nah, gimana bentuknya? Bentuknya itu kalau diplot itu gini. Ya. Jadi ini saya pakai apa namanya Wolfram Alpha untuk menunjukkan persamaan ini ya, persamaan yang yang digunakan ini. 2 ini dimisalkan angkanya E pangkat min setengah per X dibagi X kuadrat. Itu persamaan yang ini. Ini. Ya, bentuknya kalau kita ambil dari temperatur yang rendah, itu ternyata naik ini. Nah, ini sama dengan yang bagian ini. Dan naik ini. Sebaliknya tadi, pembahasan yang temperatur tinggi ini,
Dia katakan, it shows that at high temperatures, the rotational specificity decreases with temperature and ultimately tends to classical value NK. Jadi kalau saya bahas dari kanan tadi ya, kalau ini NK, ini 1 kali NK ya, NK, dia itu naik gitu, terus gimana dong gitu, gimana dong? Nah, dari bawahnya itu naik ini, ketemu jadinya. Ternyata numerical values itu menunjukkan maksimumnya hanya 1. Nah, nilainya kira-kira ini kalau ditarik adalah 0,8 theta R. Ini kalau ditarik ke sini kira-kira 1,1. Nah, sehingga ini jadi unik ini karena sebelumnya kan kita punya yang CV-nya ini CV rotasi nih. Nah, kita punya CV vibrasi itu dia bentuknya ada gini. Nggak pakai gini. Ya. Nah, ini keunikan kalau kita melihat CV. Nanti masih kita lihat CV lagi di bab 7 juga masih ada. Baik, nah sekarang kalau kita mau bicarakan T temperature kecil, in the limiting case where T much smaller, one may retain only few terms. Nah, C-rotnya hanya diambil beberapa suku dari bersama 16 ya bersama 16 ya atasnya ini. Ini kan aslinya ini diambil beberapa suku. Nah, kemudian diturunkan dengan bersama 8 12. Ini sehingga kemudian didapatkan ini. Nah, ini yang saya plot ini. Ini kalau diplot terhadap T bentuknya ternyata gini naik. Ya, kalau di sini gambarnya ini. 12 NK dengan mengambil nilai NK theta R tertentu misalkan. Sehingga ini untuk membuktikan bahwa ketika T mendekati 0, spesifiknya itu drops exponentially to 0. Sebenarnya kalau dikatakan drops exponentially itu enggak ya, ini karena kan T-nya ada 2 nih. Ada seperti kuadrat, ada E pangkat min seperti gitu. Ya. Nah, tetapi yang eksponensial itu lebih dominan. Kalau eksponensial mestinya ini enggak ada nih. Kalau eksponensial biasa. Ya. Anyway, we therefore conclude that at low enough temperatures, the rotational degrees of freedom of the mucus also frozen. Ya, kalau yang tadi yang vibrasi itu ketika kecil sekali frozen. Frozen itu artinya yang vibrasi tidak ada, ya diam tidak bergetar. Yang ini juga gitu. Kalau temperaturnya rendah, maka dia tidak muter, gitu. Frozen. Nah, oke, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat totalnya itu kira-kira gini nih. Ini CP-nya, kalau CV-nya kan berarti dikurangi setengah 1R. Jadi kalau kita bicara tentang pemberian temperatur yang kecil, maka yang pertama muncul itu selalu ini ada 5R/2 ini adalah translasinya. Nanti kemudian yang pertama muncul kalau temperaturnya dinaikkan itu adalah rotasinya. Ini contohnya adalah DT. DT ini deuterium tritium. Isotopnya hidrogen. Hidrogen tritium. Itu karakteristiknya gini. Ya, selalu melewati maksimum gitu. Kemudian mendekati ini. Terus kalau temperaturnya sudah tinggi ribuan, nah baru dia muncul vibrasinya. Jadi secara umum kalau kita memiliki molekul diatomik yang kita letakkan pada temperatur yang rendah, dia kita naikkan temperaturnya, ya sistemnya diberi temperatur
sedikit maka dia bergerak translasi, kemudian nanti pada kondisi tertentu dia mulai muter-muter gitu ya, temperaturnya naikkan terus sehingga dia bergerak translasi dan muter-muter, nanti sampai temperatur tertentu translasi, muter-muter dan bergetar gitu. Nah, ini contohnya adalah demikian. Nah, ini adalah cerita kalau dia separated itu, heteronuklear. Ya, ini kan beda-beda ini. HT, DT, HD kan beda-beda. AB yang tipenya heteronuklear. Nah, sekarang bagaimana kalau homonuklear? Ya, homonuklear ceritanya beda ya. Ini we now study the case of homonuklear molecules such as AA. To start with, we consider the limiting case of high temperatures where the classical approximation is admissible. Ya, kita bicara yang dulu, temperatur tinggi dulu. Ya. The rotational motion of the molecules may then be visualized as a rotation of the molecule axis, that is the line joining the two nuclei, about an axis of rotation that is perpendicular to the molecule axis and passes through the center of mass of the molecule. Ingat bahwa sekarang kita punya AA ini, ya, punya AA. Nah, yang ini ya kalau klasik ya biasa ini kalau kita melihatnya dipandang sebagai rotasi memutari sumbu molekulnya, ya, sumbu molekulnya. Jadi kalau apa ya kayak muter-muter ini ya tongkat gitu tuh, nah itu dari muter sumbunya, bukan memutar pada pusat massa ya, garis yang menghubungkan pusat massa. Then the two opposing position, ingat bahwa ini AA, berarti kan kalau kita gambarkan itu sama ini. AA. Ini gandeng gini. Kita mau pindah A yang kiri ke kanan sama gitu. Kan sama AA. Kalau AB nanti ketahuan A-nya di kanan, B-nya di kiri, B-nya di kanan, B-nya di kiri ketahuan. Yang ini nggak ketahuan. Nah, the two opposing positions of the molecular axis, namely the one corresponding to the azimuth angles V and V plus P, ya kan kalau ditukar ini diperputar 180 derajat, differ simply by an interchange of the two identical nuclei, identical AA. Hence corresponding to only one distinct state of molecule. Jadi cuma ada satu, kalau diputar nggak ada bedanya. State molekulnya tetap gitu. Nah, sehingga therefore in the evaluation of the partition function, the range of the angle V should be taken as 0 to P instead of 0 to 2P. Itu dalam perhitungan partisi fungsi partisinya tadi yang di atas ya. Dalam memutar ini rotasinya. Ini kemudian itu akan terdampak nilai G-nya itu. Moreover, since the energy of rotational motion does not depend on angle V, the only effect on this is on the partition function of the molecule will be to reduce by factor 2. Berarti momentum nilai G-nya itu separohnya gitu. Nah, kalau yang klasik tadi kan T per theta R ini. Ini kan ya, J-nya T per theta R. Tapi ini kita ngitungnya, atau dihitungnya adalah kalau A dan B. Nah, terpengaruhannya itu, fungsi partisi itu tinggal separuhnya ini. Kalau temperaturnya tinggi tadi. Kalau temperaturnya tinggi, theta T per 2 theta R.
Nah, sementara nuklirnya itu kan sama-sama A. Maka dia 2SA plus 1 kali 2SA plus 1 atau 2SA plus 1 kuadrat. Nah, ini yang klasik kayak gini bentuknya. Nah, dia kopling antara nuklir dan rotasi. Sehingga obviously the factor 2 here will not affect the specific heat, ya kan. Kalau specific heat kan diturunkan lennya. Ini duanya nggak ada pengaruhnya. Sehingga in the classical approximation, therefore the specific heat of the gas of homonuclear molecules is the same as that of the heteronuclear molecules. Nggak ada bedanya. Ini ya. Sementara ini konstan ya. Kalau konstan dimasukkan ke CV kan tetap. Tapi itu adalah kalau temperaturnya tinggi atau classical approximation gitu. Nah, kalau in contrast significant changes result at relatively low temperature, kalau temperaturnya diturunkan, where the states of rotational motion have to be treated as discrete, maka nanti akan beda hasilnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Bedanya apa? Kalau sekali lagi kalau yang klasik, oke, sama aja tetap. Tapi kalau temperaturnya rendah, efek kuantumnya muncul. Gitu. Oke, makanya dikatakan have to be treated as discrete. Nah, bagaimana kejadiannya? These changes arises from the coupling between the nuclear and rotational states that in turn arises from the symmetry. Ya, penyebabnya adalah simetrinya. Nah, ingat bahwa G itu fungsi partisi ya, itu juga berkaitan dengan fungsi gelombang. Ya, dengan fungsi gelombang. Di awal kita menentukan di bab 2 itu ya, sebenarnya itu berkaitan dengan fungsi gelombang. Nah, sekarang kita bicara itu. Fungsi gelombangnya kopling antara nuklir dan rotasi. Seperti apa? Nah, ini ada sedikit ya. As discussed in section 5, kita akan tinggalkan itu ya. Ya, tapi ini pembicaranya simple yang meskipun kita membicarakan di bab 5 itu quantum approach atau quantum ini simbol gitu. Tapi pembahas di sini relatif sederhana. Kita lihat dulu aja ya. The total wave function of physical state must be either symmetric or antisymmetric with respect to an interchange of two identical particles. Ini kunci nih. The total wave function of two identical particles itu harus milih satu, simetrik atau antisimetrik gitu. Yang simetrik nanti masuk dalam kelompoknya boson, kalau antisimetrik masuk fermion. Harus gitu. Nah, ini quantum treatmentnya kayak gitu. Ya, yang simetrik adalah boson utuh, yang utuh-utuh itu simetrik, yang tengahan itu antisimetrik. Nah, sekarang now the rotational wave function of a diatomic molecule is symmetric or antisymmetric depending on whether the quantum number L is even or odd. Perhatikan rotation ya. Fungsi gelombang yang rotasi itu dia simetrik kalau L-nya genap. Antisimetrik kalau L-nya ganjil. Ini yang rotasi. Oke. Nah, sudah. Yang rotasi insya Allah jelas ya. Simetrik kalau dia genap, antisimetrik kalau dia ganjil. Nanti ada pasangannya yaitu yang nuklir. Yang nuklir ini kayak apa? Kita lihat dari belakang ini ya. Tetapi total wave function-nya nanti harus simetrik atau antisimetrik. Jadi kalau mau dibuat ini apa namanya? Kita buat totalnya gitu ya. Total itu pilihannya hanya simetrik di sini,
simetrik. Gini. Nah, sekarang di sini kita punya yang rotasi. Ini kita punya yang simetrik kalau L-nya genap. Yang sini antisimetrik kalau L-nya ganjil. Oke. Nah, sekarang di sini yang nuklir ini. Sininya adalah nuklir. Nah, nuklirnya nanti ada dua. Ini ya. Kita lihat di sini ya. Yang nuklir, nanti kita balik ke halaman tadi ya. Ya, nuklir ini, the nuclear wave function on the other end consists of a linear combination of the spin function of the two nuclei. Ya, ini yang nuklir itu kombinasi linear dari fungsi spin kedua nuklir itu, dan kesimetrisannya tergantung pada bagaimana kombinasi itu dibentuk. Dan kita lihat tadi itu 2Sa plus 1 kuadrat ini kan yang nuklir. Kalau dituliskan ulang, gitu, dia bisa dinyatakan dengan ini. Saya tuliskan dengan merah saja ya. 2Sa plus 1 itu sama dengan Sa ditambah Sa plus 1 ini. Ya. 2Sa plus 1. Nah, kalau kita kalikan, ya, kita kalikan, kan yang dikalikan kan sama. Jadi dia bentuknya adalah Sa ditambah Sa plus 1. Ini satunya adalah 2Sa plus 1. Kan kuadrat ini. Dikalikan berarti. Nah, ini ada pasangan ini. Nah, yang ini dengan 2Sa plus 1, nanti yang satunya ini dengan 2Sa plus 1. Maka ini dipecah ini. Sa plus 1 kali 2Sa plus 1 itu simetrik. Yang boson ini. Ya. Sedangkan yang ini, yang Sa plus 1 saja, yang Sa saja, maaf, yang Sa saja, itu adalah yang antisimetrik. Oke, kita tulis ya. Ini di warna biru ini. Ini ada simetrik. Yang simetrik tadi adalah kalau dia Sa plus 1 kali 2 Sa plus 1. Bukan terlalu kecil. Lalu ada anti simetrik, itu adalah Sa, sisanya ya, 2Sa plus 1. Nah, sekarang totalnya itu harus simetrik atau antisimetrik. Yang simetrik ini nanti ini kelompoknya boson, ini fermion. Nah, terus gimana masangkannya? Simetrik itu, ya, yang simetrik ini didapatkan dari sini kali sini. Nah, gini. Atau ini kalikan ini. Dapat ini. Kalau disilang, ya ini dengan ini,
nanti dapatnya antisimetrik. Ini dengan ini dapatnya antisimetrik. Ya, kalau simetrik dengan antisimetrik jadi antisimetrik. Kalau simetrik dengan simetrik, simetrik. Antisimetrik dengan antisimetrik, simetrik. Jadi kalau kita lihat ini ya, yang kelompoknya boson, itu adalah rotasinya L genap, kemudian dia nuklirnya adalah Sa+1 kali 2Sa+1. Kalau mau, yang fermion, yang boson ada dua ya, satunya antisimetrik, L-nya ganjil, ya, L-nya ganjil, atau dengan Sa kali 2S+1. Begitu pula nanti yang ini. Insya Allah bisa tertangkap ini ya, karena sebenarnya relatif mudah, hanya menguraikan 2 menjadi 4 dipasangkan, kemudian nanti jadi simetrik, antisimetrik. Yang ini kalau beda antisimetrik gitu aja lah, gampangnya kan gitu. Kalau beda ya dia antisimetrik, kalau sama dia simetrik. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat di sini, ya ini dikelompokkan gini. Nuklirnya fermion itu total ininya harus antisimetrik ini kan. Yang fermion ini antisimetrik. Didapatkan kalau 2 kondisinya. Nah, itu bisa dibaca di sini. Yaitu ini saya hapus dulu. Ini didapatkan 2 cara. Kalau Sa 2Sa+1, ya berarti ini kan nuklirnya yang antisimetrik tadi, yang bawah, dengan kalau L-nya genap. Atau ini, bukan dan, tapi atau, kalau kalau Sa+1 kali 2Sa+1 untuk nuklirnya berkopling dengan yang L-nya ganjil. Oke, nanti kalau sudah ini ya begini dipasang untuk menghitung J-nya. Maka kan pasangannya tadi ganjil genapnya ini sudah diketahui, maka J Fermi-Dirac, karena fermion dia Fermi-Dirac, bentuknya begini. Ya. Dengan R even, R odd-nya adalah tinggal masang yang L-nya ganjil sama genap ini. Nah, yang kedua, kalau boson, yaitu kalau totalnya utuh. Ya, totalnya utuh. Misalnya seperti D2, deuterium 2, deuterium 2. The total function must be symmetric. Nah, makanya ini kalimatnya to secure this, untuk mengamankan ini supaya dia itu simetrik itu. Caranya gimana? Ada 2 gitu. Ya, tadi 2 itu. Yang ini. Ada 2. Kalau mau ini dengan ini atau ini dengan ini. Ini ada 2. Oke, jadi begitu. Nah, itu kita dapatkan wave function totalnya, kombinasi linear ya. Kombinasi linearnya sudah kita dapatkan persamaan 28 sama 31. Ya sudah, kalau sudah dapat ini, kalian tinggal menentukan termodinamikanya. J-nya sudah ketemu. J boson, kalau ada nuclear rotation interaction, misalnya, itu kita pakai ini. Kalau yang fermion, kita gunakan ini. Ya. Dengan R even, R odd-nya adalah sesuai. Nah, tentu kemudian kita bisa membahas tadi ya, temperaturnya tinggi atau rendah. Nah, ini misalnya, kalau temperaturnya tinggi, it is the larger value of L that contribute most to the sum. Kalau L-nya tinggi, T-nya tinggi, maka bagian L-nya ini yang lebih berkontribusi. Nah, sehingga the difference between the two sums
then negligible. Kecil banget. Sehingga R even and R odd-nya itu mendekati sama, yaitu T per 2 theta R. Ini persamaan yang tadi ini. Yang ini praktis tidak berkontribusi, tinggal yang ini saja. Sehingga ini R even and R odd-nya sama. Nah, berarti nanti kalau sama, J nuclear rotation-nya itu akan sama. Nilainya adalah 2SA plus 1 kuadrat T per 2 theta R. Balik ke sini. Yang klasik tadi itu. Nah, balik ke sini. Nah, yang klasik itu berarti kan temperatur tinggi tadi, cocok ini. Temperatur tinggi ketemu ini. In agreement with our previous result. Under these circumstances, the statistics governing the clue does not make significant difference to the thermodynamic behavior of the gas. Ini pada temperatur tinggi itu maksudnya ternyata nuklirnya itu tidak memberikan perbedaan signifikan pada sifat termodinamisnya. Ini saya beri pertanyaan di sebelahnya ini. Buktikan ini. What are their contributions toward thermodynamic properties? Karena kita baru sampai C ini. Belum masuk persamaan 4, 5, 6, 7, 8 ini. Nah, mestinya sekali lagi perlu dilanjutkan ke sana. Oke, saya kira itu. Ini ada ekstra saya tadi kalau waktunya cukup saya bahas ini tentang istilah orto dan para. Silakan dibaca sendiri. Saya stop screen. Ya, 1,5 jam lebih. Lagi-lagi saya ngomong terus, muka-muka nggak ngantuk ini jam 1 waktunya tidur ini. Ada pertanyaan, Mbak, Mas? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, insya Allah cukup jelas ya. Tadi ada beberapa bagian yang saya minta coba buktikan, coba turunkan. Silakan dikerjakan, mulai dikerjakan, dicicil gitu ya. Saya nanti kirimkan ini ya, mana yang jadi tugas untuk menurunkan beberapa persamaan yang ada di buku, dan ya kira-kira 1 minggu 10 hari lah ya untuk mengerjakan gitu, nggak banyak insya Allah. Silakan bersiap-siap untuk nanti seperti biasa mungkin bisa ini ya. Ini moga-moga semuanya ada di Surabaya ini. Sekarang tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 13. Kalau saya beri waktu 1 minggu tanggal 20, moga-moga belum pada mudik, ngumpulkannya pakai kertas ya, nggak usah pakai online. Nanti saya tetapkan tempatnya di TU atau nanti ketemu saya di mana gitu. Bentuknya yang kertas, bukan kertas yang difoto, tetapi yang bentuknya kertas, seperti offline lah. Insya Allah nanti saya siapkan di mana kita bisa ketemu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Ya, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Tanggal berapa gitu, Prof? 20, Mbak. Oh, gitu, Prof. Ya. Gimana? Ada yang tidak di Surabaya ini? Ada yang iya, saya
lagi nggak di Surabaya, Prof. Makanya tanya dulu. Tapi tanggal segitu saya sudah di Surabaya. Oh ya, oke. Ya, 1 minggu dari sekarang insya Allah. Baik, saya kira begitu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi insya Allah hari kita Senin ya. Senin insya Allah ketemu membahas bab 7. Sekian dulu dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih. Record